kita masih bisa bertemu dalam ibadah online atau daring anak-anak sekolah minggu KKBP Aikanopan. Bu Freddy, kita mau sapa dulu ya mereka, bagaimana kabar anak-anak sekolah minggu kita semuanya. Anak sekolah minggu HKBP Aikanopan, apa kabar? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Anak sekolah minggu HKBP Bujuk, Ringgas, Martania. Nah, hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati sesuai dengan moto kita tadi, Bujuk, Ringgas, Martania. Bu Freddy, untuk pembukanya kita akan menyanyikan lagu apa saja? Nah, kita akan menyanyikan 3 buah judul lagu. Yang pertama adalah Dengar Dia Panggil, yang kedua adalah Setia-setialah, yang ketiga adalah Dalam Nama Yesus. Nah, untuk anak-anak sekolah minggu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu? Ku pasti setialah, setia-setialah, setialah sampai mati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Untuk selanjutnya kita akan berdoa, tapi yang membawakan doa kita kali ini adalah Inang Dion Bodo Simanusong. Baiklah anak-anak, sebelum kita berdoa, kita angkat lagu pujian Tanganku Ada Dua.
kenal di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami pada saat hari ini. Bapa, pada saat hari ini adalah merupakan hari yang bahagia buat kami dan juga anak sekolah minggu, di mana kami mau menyenangkan hatimu, mengangkat lagu pujian dan juga mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu, ya Bapa kami yang baik, dan juga guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami bersuka cita di dalam untuk melaksanakan kebaktian kami dari awal hingga akhir ini, ya Bapa kami yang di sorga. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Sungguh Ku Bangga Bapa. Nah, sekarang mari kita dengarkan ayat hafalan untuk minggu ini dari Horong Kecil dan Horong Besar. Halo, nama saya Elizabeth Sianturi dari Horong Besar. Halo, nama saya Slalora Sianturi dari Horong Kecil. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Salam, perkenalkan nama saya Gabriel Partidi dari Utenos adalah orang tua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Selamat hari Minggu. Salam aman indah, nama saya Maja Wijaya Storus, orang besar dari WIB Alat Damai. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Nama saya Aliam, saya tengah hafal 4 ayat apa minggu ini tertulis dari Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Nama saya Angelina, saya Bortorus. Nama saya Elia, saya Bortorus. Kami dari LIPA Luasan. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Shalom.
SD. Saya dari Orang Besar dan saya dari W Alap Dame. Nama saya Fania Putri Panjaitan. Saya orang kecil dan saya dari W Alap Dame. Saya Valentia Iren Panjaitan. Saya orang kecil dan saya dari W Alap Dame. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih. Shalom Ibu Guru Sekolah Minggu. Nama saya Nesa Arwan. Nama saya Aurel Harwan. Kami dari WIK Alap Dame. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Shalom. Shalom, nama saya Evangelina Renhat Sitanggang, orang kecil dari WIK Kembang Muda. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Shalom teman-teman, nama saya Musa Saritonang, nama di saya Aina Ditona. kami dari WIK Alap Dame. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Shalom, Ibu Guru, Bapak Guru, dan teman-teman semua. Nama saya Hana, saya tinggal di WIK Alap Dame. Saya mau mengucapkan ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Shalom. Shalom, nama saya Miss Sitorus dari Kampung Perlik. Nama saya Mika Sitorus dari Kampung Perlik. Nama saya Beb. Kami akan mengucapkan ayat hafalan Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Shalom semuanya. Nama saya Stefanus Pangabean, umur 6 tahun. Nama saya Nafita Wenda, baru Pangabean kelas 4 SD. Nama saya Tika Jonas Pendino, Pangabean kelas 6 SD. Kami dari WIK Alap Dame akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih. Amin. Shalom. Halo, nama saya Nasi Pautar. Nama saya Mora Sipautar. Kami dari WIK Nonosari 4. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal
Perkenalkan, nama saya Ariel Arga Sinaga. Dan saya Lara Sinaga. Kami akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini yang tertulis dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih. Shalom Minang, shalom untuk kita semua. Saya Meraldini Asimaya Manihuruk. Saya Gracia Florencia Tania Manihuruk. Kami akan mengucapkan ayat hafalan yang tertulis dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 446 ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu HKBP Aikanopan. Bagaimana kabar kalian? Saya yakin dan percaya Tuhan masih menyertai perjalanan kehidupan adik-adik sekalian sampai pada saat ini. Tetap di dalam keadaan sehat, tidak berkekurangan apapun, dan tetap di dalam keceriaan yang daripada Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi alas ibadah kita pada saat ini dan yang menjadi nas renungan atau khotbah untuk kita tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 55 sampai dengan ayat yang ke-62. Saya tidak akan bacakan, tetapi adik-adik sekalian silakan mendengarkan Alkitab audio berikut ini. Selamat mendengarkan. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia.
sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, demikian tadi sudah diperdengarkan kepada kita dan dibantu dengan audio dan video kepada adik-adik sekalian untuk memahami apa yang menjadi firman Tuhan. Ya, Amang mau kembali mengulas sebentar sebelum kita masuk kepada pesan daripada nas ini. Ya, nas kita bercerita tentang seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Selama ini Petrus ini adalah orang yang selalu mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan kebersamaan mereka itu begitu nyata di dalam kehidupannya. Akan tetapi dalam nas ini diceritakan bagaimana Petrus, seorang murid Yesus, karena rasa ketakutannya, karena rasa kebimbangannya, dia menyangkal bahwa dia adalah murid Yesus. Dia 3 kali menyangkal ketika orang-orang melihat dia. Nas ini menceritakan bagaimana ketika Yesus itu ditangkap, dia dibawa ke mahkamah agama dan disidang oleh seorang imam Kayafas. Ketika itu banyak orang berkumpul di halaman rumah itu dan membuat api unggun di tengah halaman itu. Dan mereka duduk di sekeliling daripada api unggun itu. Kemudian datang seorang perempuan mengenal daripada Petrus dan menyatakan dia adalah murid daripada Yesus. Tetapi sebagaimana diperdengarkan tadi dalam Alkitab audio dan dibantu dengan videonya, bahwa Petrus itu menyangkal daripada keberadaan Yesus Kristus yang menjadi guru dan yang menjadi sahabatnya selama ini. Karena itu adik-adik, apa yang menjadi pesan daripada renungan kita pada saat ini? Yang pertama, adik-adik sekolah minggu HKBP AIK Nopan diajak dan diarahkan untuk tidak pernah menyangkal Yesus Kristus. Jangan pernah mengikuti apa yang terjadi di dalam nas ini, di mana ada penyangkalan atas keberadaan Yesus itu. Adik-adik juga jangan pernah menyangkal. Jangan pernah menyangkal keberadaanmu dan keberadaan daripada orang lain. Apakah artinya itu menyangkal? Menyangkal itu ketika seseorang menganggap tidak mengenal atau keberadaan seseorang itu tidak dianggap, padahal sebenarnya dia mengenal orang tersebut. Jadi adik-adik, mari kita sekarang diajak dan diarahkan untuk dalam hidup kita sehari-hari untuk tidak pernah menyangkal. Menyangkal orang tua. Menyangkal orang tua artinya tidak pernah menganggap atau tidak pernah mengikuti apa yang diarahkan dan disarankan oleh orang tua kita. Semisal adik-adik diperintahkan untuk melakukan sesuatu di rumah yang gak boleh disangkal, gak boleh dianggap tidak ada itu perintah. Sebagai anak-anak sekolah minggu, apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, yang diperintahkan oleh guru-guru kita, ya mari kita kerjakan. Karena itulah tuntutan daripada anak-anak sekolah minggu yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Jadi jangan ada menyangkal, mengenal, menyangkal, memahami, menyangkal, mengetahui daripada keberadaan orang lain. Yang kedua, adik-adik sekalian, pesan daripada nas ini
adik-adik diajak menjadi pribadi-pribadi yang setia. Setia mengikut Yesus, setia hidup di dalam perintah Yesus, setia di dalam teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, beberapa minggu ke depan kita akan memperingati daripada Jumat Agung dan merayakan Paskah. Dan pada saat ini kita sedang juga mengingat daripada peristiwa penderitaan atau jalan salib, atau sering disebut dengan Minggu Pasion. Saat ini kita disebut sebagai Minggu Judika, dan minggu ke depan kita memasuki Minggu Palmarum, dan setelah Minggu Palmarum kita akan masuk kepada Jumat Agung dan perayaan Paskah. Sekarang dalam minggu-minggu Pasion ini kita coba belajar sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak sekolah minggu, untuk menunjukkan kesetiaan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kesetiaan yang bagaimana yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Yesus untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kesetiaan itu ditunjukkan dengan hidup, ya, hidup ketaatan. Tuhan Yesus taat dengan apa yang direncanakan oleh Allah Bapa, bahwa dia harus menjalani penderitaan, dia harus menjalani penyiksaan, dia bahkan dihina, dia bahkan dicaci, dia bahkan direndahkan oleh orang lain. Tetapi dia menunjukkan dia juga adalah taat dengan apa yang sudah direncanakan oleh Allah Bapa di dalam kehidupannya. Dia turuti jalan itu. Dia turuti jalan, dia jalankan itu, jalan salib itu. Penuh persoalan, penuh pergumulan, tetapi dia adalah taat. Jadi anak-anak sekalian, adik-adik sekalian sekolah minggu juga menjadi anak-anak yang taat. Taat beribadah, taat kepada orang tua, taat kepada kedisiplinan yang diberikan oleh orang tua, dimanapun kalian melakukan segala aktivitas kalian. Yang kedua, penampakan daripada kesetiaan itu adalah bagaimana kita hidup sebagaimana ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Hidup penuh dengan kejujuran, melakukan yang baik, tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Bahkan ketika Yesus itu pun menderita, dia tidak membalaskan penderitaan atau apa yang dia rasakan itu kepada orang yang melakukan kesalahan atau menyebabkan dia menderita. Dia tidak membalaskan itu. Dan inilah perilaku yang baik yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Karena itu mari kita belajar dari seorang Petrus yang di dalam kehidupannya dia merasa ketakutan karena melihat orang banyak, merasa tersudutkan dia ketika Tuhan Yesus itu ditangkap dan dibawa ke dalam mahkamah agama. Adik-adik sekalian, terpanggil untuk pada saat ini, mari setia, mari tetap taat mengikuti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Karena itu adik-adik, mari tetap setia mengikuti Yesus. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak sekolah minggu, berarti kita sudah mengatakan kita adalah pengikut daripada Yesus Kristus. Mari kita ikut Yesus. Mari kita ikut teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari menjadi anak-anak yang baik. Mari menjadi anak-anak yang jujur. Mari menjadi anak-anak yang memiliki kedisiplinan, pintar membagi waktu di dalam menjalankan segala aktivitasnya, turut dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu, mari menjadi anak yang setia, menjadi anak yang taat. Dan ketika kita menjalankan itu, Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan berkat-Nya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan ke hadapan-Mu ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat berkat yang Tuhan masih berikan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan masih memberikan kepada kami untuk beribadah, yang walaupun masih dalam jaringan karena kondisi di tengah-tengah kehidupan kami yang masih membatasi kami,
untuk melakukan ibadah itu dari rumah saja, belum bisa melakukan ibadah itu secara tatap muka. Karena itu ya Tuhan, Engkau berikan juga berkat-Mu kepada anak-anak sekolah minggu yang sedang berada di rumah, mendengarkan daripada renungan ini, mengikuti daripada ibadah ini. Engkau jadikan mereka ya Tuhan melalui ibadah ini menjadi anak-anak yang setia mengikut daripada Yesus Kristus. Tidak akan pernah menyangkal atau meniadakan keberadaan Yesus itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kuatkan mereka ya Tuhan untuk memahami firman ini, dan ajarlah mereka supaya dapat melakukan apa yang seturut dengan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan menyertai mereka di dalam Roh Kudus-Mu, mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang setia, anak-anak yang taat, anak-anak yang berdisiplin, anak-anak yang melakukan yang baik di dalam kehidupannya, terlebih di dalam aktivitas kesehariannya di rumah masing-masing, melakukan segala pekerjaannya penuh dengan kejujuran dan kerjasama yang baik ketika mereka beraktivitas dan menjalankan rutinitas mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, Engkau suruh Roh-Mu, Roh Kudus dalam kehidupan kami, supaya kami bisa berlaku sesuai dengan firman. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada. Amin. Baiklah anak-anak, kita baru mendengarkan khotbah tadi. Sekarang kita angkat lagu pujian. Sebelum kita menutupnya, kita angkat lagu pujian terdapat dari Kidung Jemaat 375 ayat 1. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini secara bersama. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. Ora, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.